Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaila Jawa. Saya dari kelas Informatika 2B dengan nomor NPM 230660121137. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang memori komputer. Langsung saja pada pembahasan materi, yaitu memori komputer. Ini sekilas tentang profil. Nah, pada pendahuluan akan menjelaskan pengertian memori komputer, cara kerja memori komputer, fungsi memori komputer, fitur-fitur memori komputer, dan jenis-jenis memori komputer. Apa itu memori komputer? Memori komputer adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari storage unit yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian-bagian kecil ini disebut sel. Berada di dalam Central Processor Unit atau CPU, memori menjadi komponen penting untuk mengoperasikan perangkat komputer. Setiap data dan program yang diproses oleh prosesor, semuanya akan disimpan pada memori. Data yang bersifat sementara akan hilang secara otomatis jika perangkat dimatikan, sedangkan data yang bersifat permanen akan tetap ada sekalipun aliran listrik dimatikan. Cara kerja memori komputer. Data dalam memori merupakan angka biner yang di-encode menjadi urutan-urutan tertentu oleh instruksi pemecahan informasi. Setiap memori memiliki lokasi dan alamat berbeda. Semua ditulis dalam bilangan heksadesimal. Selain itu, chip memori memuat kapasitor dan transistor yang telah diatur dalam bentuk baris dan kolom. Ketika perangkat komputer dihidupkan, controller, memori, dan beban basic input-output sistem dari read-only memori akan memeriksa semua alamat memori. Semua program yang dijalankan perangkat komputer dimuat dalam RAM. Keberadaan memori komputer membuat proses transfer data bisa dilakukan lebih cepat. Nah, keduanya melibatkan CPU sebagai mediator sehingga perangkat mampu menjalankan program sebagaimana mestinya. Selain itu, banyak orang menambahkan eksternal RAM guna mendongkrak kinerja komputer. Fungsi memori komputer. Memori komputer secara garis besar berfungsi sebagai sarana penyimpanan data, baik sementara maupun permanen. Adapun fungsi lain dari memori yakni menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system. Menyimpan data semua aplikasi dan change dapat digunakan untuk membackup data, menyimpan data multimedia. Fitur memori komputer. Lokasi memori. Fitur ini menandakan lokasi penetapan memori, apakah berada di dalam atau internal atau di luar atau eksternal. Memori internal disebut juga sebagai memori utama karena tertanam dalam komputer memori. Misalnya, memori utama, change, dan register. Sedangkan memori eksternal merupakan media penyimpanan yang berada di luar atau terpisah dari perangkat, misalnya USB, disk, CD, tape, dan lain-lain. Kapasitas memori. Kapasitas memori merupakan salah satu hal penting dari memori komputer, baik internal maupun eksternal. Kapasitas memori eksternal biasanya diukur dalam bentuk byte, sedangkan internal berbentuk byte atau word. Semakin besar kapasitas memori, semakin bagus pula kinerja perangkat komputer. Selanjutnya, unit transfer. Fitur ini mengukur kecepatan proses penulisan dan pembacaan data. Pada internal memori, kecepatan transfer data umumnya memiliki tingkat yang sama dengan ukuran word. Sementara pada eksternal memori, transfer data tidak akan sama dengan word karena unit transfernya cenderung lebih besar. Dalam hal ini, unit transfer memori eksternal berbentuk blok. Metode akses. Fitur metode akses mencakup
Bagaimana cara perangkat menulis dan membaca memori? Metode akses yang dimaksud diantaranya yaitu Associative Access Method, merupakan jenis memori yang memaksimalkan kinerja pencarian data berdasarkan alamat memori. Direct Memory Address merupakan metode akses yang memungkinkan data dapat diambil secara langsung dari main memory oleh perangkat input atau output. Random Access Method merupakan metode yang memungkinkan akses data pada memori dilakukan secara acak. Sequential Access Method. Metode ini kebalikan dari Random Access Method. Informasi yang dibaca merupakan data yang sebelumnya telah disimpan secara berurutan pada memori. Kinerja memori. Secara umum, kinerja memori dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya yaitu transfer rate, merupakan kecepatan transfer data untuk mengirimkan memori ke perangkat eksternal atau internal memori maupun sebaliknya. Memory cycle time, total waktu yang diperlukan dalam mengakses blok pertama sebelum akses kedua dilakukan. Access time pada RAM. Access time merupakan gambaran total waktu dalam proses membaca atau menulis data yang nantinya dikirimkan menuju memori. Sifat memori. Fitur ini mewakili perilaku fisik memori, sebut saja volatil dan non-volatil memori. Memori volatil memerlukan daya untuk menyimpan data, contohnya adalah RAM. Sedangkan memori non-volatil menyimpan data secara permanen tanpa memerlukan daya listrik, contohnya adalah ROM. Jenis memori komputer. Primer. Memori primer adalah jenis yang digunakan untuk menyimpan data ketika prosesor menggunakan program secara aktif. Dengan kata lain, jenis satu ini merupakan memori utama sistem operasi yang berinteraksi secara langsung dalam CPU, change, dan auxiliary. Contoh memori primer diantaranya yakni RAM. RAM merupakan salah satu memori primer atau memori utama yang dapat diakses langsung oleh CPU secara cepat. RAM sendiri tergolong sebagai memori volatil sehingga data yang ada di dalamnya bisa hilang jika aliran listrik dimatikan. Oleh sebab itu, perangkat ini sering disebut sebagai media penyimpanan data sementara. ROM sama halnya RAM. Perangkat ini dapat diakses secara langsung oleh CPU dan termasuk memori utama. Namun, ROM memiliki sifat non-volatil sehingga data akan tetap tersimpan meski tidak ada daya sekalipun. Sebagai memori read-only, data ROM hanya dapat dibaca alias tidak bisa dimodifikasi. Selanjutnya, sekunder. Memori sekunder merupakan media ruang penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data. Jenis satu ini lebih dikenal dengan sebutan memori eksternal karena tidak diakses secara langsung oleh CPU. Meski harganya relatif lebih murah dan mampu menyimpan data dalam waktu panjang, namun memori ini umumnya lebih lambat daripada memori primer. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Hard disk merupakan memori non-volatil yang mampu menyimpan data secara permanen meski tidak ada aliran listrik. USB merupakan sebuah perangkat portable yang berfungsi untuk menyimpan data permanen. Compact disk atau CD merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan dan membackup data. Memory change memiliki ukuran kecil serta dapat kamu temui di antaranya memori utama dan CPU. Terakhir, register merupakan memori tercepat dan terkecil pada perangkat komputer. Berikut referensi materi. Dilanjut studi kasus, yaitu pengaruh kapasitas memori ROM atau read-only memory terhadap keamanan data pada sistem operasi. Mungkin saya tidak membahas secara rinci dari studi kasus ini, tetapi ada kesimpulan. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas ROM memengaruhi keamanan data pada sistem operasi dan bahwa sistem operasi yang menggunakan ROM dengan kapasitas yang lebih besar dapat memberikan keamanan yang lebih baik.
dapat digunakan sebagai referensi bagi pengembang perangkat keras dan perangkat lunak untuk meningkatkan keamanan data pada sistem operasi dan perangkat lainnya.